Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to bimbelbahasa.official. Oke, di postingan video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kalimat efektif. Ya, kalimat efektif itu sering muncul di berbagai jenis ujian, terutama ujian yang berhubungan dengan seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Ada di UTBK, ya SBMPTN atau semacam tes STAN seperti itu. Nah, sebenarnya materi ini susah-susah gampang dan cukup banyak juga, cukup lengkap. Jadi kita perlu beberapa postingan video untuk menjelaskan secara tuntas materi tentang kalimat efektif dengan konsep bimbel. Nah, untuk bagian pertama kita akan bahas tentang kehematan penggunaan kata yang merupakan salah satu syarat kalimat efektif. Buat kalian yang belum like, share, dan subscribe, silakan untuk like, share, dan subscribe dulu agar channel ini tetap eksis. Oke, tetap standby di channel ini. Kita lanjut ke pembahasan tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif secara definisi adalah kalimat yang memiliki syarat-syarat berikut ini. Yang pertama itu dia memiliki kehematan penggunaan kata alias tidak boros, terus memiliki kejelasan struktur kalimat. Jadi struktur kalimatnya yang S atau subjek predikatnya itu harus jelas. Yang ketiga, syarat kalimat efektif memiliki kesejajaran atau paralelisme atau kesetaraan unsur kata, unsur kalimat. Keempat itu kelogisan, dan terakhir itu ketegasan makna, tidak ambigu. Nah, itulah secara definisi mengenai kalimat efektif. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita lanjut pembahasan tentang kalimat efektif. Di sini ada kasus-kasus kalimat tidak efektif yang harus kita pertimbangkan ya, karena sering keluar atau sering muncul. Yang pertama, ada kasus mengapa kalimat tidak disebut efektif atau kontradiksi dari syarat yang pertama, yaitu kehematan kata, yaitu pemborosan kata. Jadi pemborosan kata itu adalah salah satu ciri kalimat tidak efektif. Nah, ada beberapa kasus di sini. Coba di sini ada kasus 1. Dalam kasus kalimat yang dijadikan soal-soal di SBMPTN atau UTBK, hindari penggunaan kata yang di huruf tebal. Ya, bukan di huruf tebal, mungkin di huruf kapital ini ya. Kita perbaiki aja di huruf kapital. Di sini di huruf kapital itu ada yang di kolom 1, ada beberapa juga yang di kolom. Ya, ada yang di kolom 1, ada beberapa yang di kolom 2 juga. Coba kita lihat. Ini kan ada bagaimana cara. Nah, penggunaan bagaimana cara itu tidak efektif karena yang namanya bagaimana itu menyatakan proses, jadi tidak perlu menggunakan cara lagi. Karena ini yang di huruf kapitalnya adalah cara, jadi kita cut caranya. Jadi yang pertama, hindari penggunaan kata yang di huruf kapital. Bagaimana saya mendapatkan nilai sempurna, jadi nggak usah bagaimana cara saya, itu salah. Contoh lagi, berdasarkan. Nah, cukup kita menggunakan berdasarkan, tidak perlu ditambahkan menyebutkan atau disebutkan bahwa berdasarkan data Biro Pusat Statistik, angka kemiskinan di Indonesia cenderung meningkat. Nah, itu yang betul. Jadi tidak perlu menggunakan menyebutkan atau disebutkan bahwa berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik menyebutkan atau disebutkan bahwa kemiskinan di Indonesia menurun, itu salah. Nah, ini bertujuan untuk, itu yang betul. Yang salah adalah bertujuan agar atau supaya, karena agar supaya itu sudah menunjukkan hubungan tujuan ya, tidak pernah tidak. Nah, kita tidak perlu menggunakan negatif ganda, ini salah ya, ini salah. Saya tidak pernah tidak mandi. Mengapa kita tidak menyebutkan yang efektif saja, yaitu mengapa saya selalu mandi gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan negasi ganda. Nah, ada kenyataan sebenarnya, ini adalah kenyataan, cukup, gak usah pakai sebenarnya, salah. Ada juga menurut pendapat. Menurut Siska, bumi ini cenderung memiliki kandungan mineral yang sangat banyak atau lebih banyak dibandingkan planet lain. Nah, itu menurut Siska. Jadi yang salah adalah menurut pendapat Siska, itu salah.
Jadi nggak perlu menggunakan pendapat. Karena kalau menurut itu sudah menyatakan pendapat. Ada juga ini superordinat. Superordinat itu berarti kata umum ya. Kata umum dan kata khusus. Jadi kita tidak menggunakan kata umum dalam konteks penggunaan kalimat. Contoh kata umum kan bunga. Dan subordinatnya mawar. Saya akan membelikan kamu setangkai mawar. Itu cukup. Jadi jangan pernah menggunakan setangkai bunga mawar. Itu salah. Karena mawar itu ya bunga. Sama kasusnya dengan warna hijau. Warna kan itu superordinat ya. Subordinatnya hijau. Jadi kita cukup menggunakan hijau saja. Nggak usah menggunakan warna. Ketika kamu pergi ke Pangandaran, jangan pernah gunakan baju hijau. Itu betul. Jangan pernah gunakan baju berwarna hijau. Itu salah karena kita menyebutkan superordinatnya. Ada yang ketiga, ada yang selanjutnya itu titik 2. Biasanya kita menggunakan berbarengan dengan kata-kata ini seperti. Ya, misalkan contohnya itu salah karena titik 2 itu sudah artinya seperti. Nanti untuk contoh secara tertulisnya ada di slide berikutnya. Misalkan gini. Saya membeli barang-barang berikut. Ada titik 2 ya. Sebutannya langsung pensil, penggaris, dan buku. Itu betul. Saya membeli barang-barang berikut titik 2 seperti. Nah itu salah. Misalkan contohnya udah titik 2 ditambah kata-kata itu salah. Oke, itu adalah kasus 1. Kita lanjut ke slide berikutnya. Masih ada contoh-contoh untuk kasus 1 ini. Oke, ini ada contoh lainnya dari kasus 1. Ini sarapan pagi, jadi kita nggak perlu menggunakan pagi. Ingat ya, hindari penggunaan kata yang di huruf kapitalkan. Itu salah. Berdasarkan pada juga salah, mesin ATM. Nah itu kita nggak perlu menggunakan. Harusnya ini ya, harusnya yang di-cut itu mesinnya bukan ATM-nya. Nah mesinnya kita cut. Saya akan pergi ke ATM atau mengambil uang di ATM. Nggak usah menggunakan mesin karena ATM itu kan anjungan tunai mandiri atau automatic mesin ya. Itu berarti mesin disebutkan. Nah, rapat ini ditunda. Nggak usah menggunakan ditunda hingga nanti, itu salah. Fakta yang sebenarnya adalah, nah itu salah, yang benar adalah faktanya adalah gitu. Apakah atau tidak juga salah. Jangan pernah menggunakan atau tidak. Saya tidak pernah tahu apakah dia itu sakit. Nah, jadi nggak usah sakit atau tidak, itu salah. Pamannya berkepala botak, itu salah karena botak itu kan ada di kepala, jadi pamannya botak. Saya akan menceritakanmu pengalaman di masa lalu ya. Pengalaman pasti di masa lalu, jadi kita nggak usah menggunakan di masa lalu. Hilang dari pandangan juga salah. Pemuda itu hilang dari pandangan, jadi hilang aja udah ya. Kesimpulan akhir itu nggak perlu. Nah, masih berlangsung, masihnya tidak perlu, jadi masih berlangsung, kegiatan ini berlangsung, yang menggunakan masih berlangsung. Teman-teman memanggilku si jangkung, jadi tidak perlu menggunakan dengan sebutan. Teman-teman memanggilku dengan sebutan si jangkung, itu salah. Oke, lanjut. Impor dari luar negeri, yang namanya impor pasti dari luar negeri. Kita jangan pernah gunakan dari luar negeri lagi. Hadiah gratis, yang namanya hadiah pasti gratis. Saya akan memberikanmu hadiah gratis, itu salah ya. Jadi saya akan memberikanmu hadiah karena hadiah itu cuma-cuma alias gratis. Gimana rencana ke depannya? Nah itu salah. Jadi rencana itu pasti ke depan atau di depan. Gimana rencana kamu atau bagaimana rencana kamu untuk, nah itu ya. Atau ada juga sudah dilakukan sebelumnya, tidak pernah sebelumnya. Saya sudah melakukannya sebelumnya, atau saya tidak pernah mengambil barang ini sebelumnya. Nah itu salah. Keuntungan yang diharapkan, keuntungan itu pasti diharapkan. Kebiasaan rutin, saya akan menceritakan kebiasaan saya, jadi nggak usah pakai rutin. Oke, itu contoh-contoh kasus yang harus kita pertimbangkan, yaitu tidak menggunakan kata yang di huruf kapital. Masih ada contoh kasus lagi, coba kita lihat video berikutnya. Ini ada lagi rutinitas sehari-hari. Yang namanya rutinitas pasti sehari-hari, jadi kita nggak usah menggunakan sehari-hari. Kita harus mengerjakan rutinitas, artinya sehari-hari. Nah, ada juga yang menggunakan predikat mekan ya. Predikat transitif itu tidak perlu menggunakan kata depan. Ini nih, kata depan, akan, tentang, pada, atas, itu salah. Jadi cukup
setelah predikat mekan, kita tambahkan langsung objek. Nah, menitik beratkan pada itu salah. Yang benar adalah langsung objek. Contohnya gini, membicarakan ya, misalkan menitik beratkan. Penelitian ini menitik beratkan penyesuaian anggaran. Nah, itu nggak usah pakai pada penyesuaian anggaran. Nah, mereka sedang membicarakan hal itu, jadi tidak perlu menggunakan tidak perlu menggunakan tentang. Dia mengharapkan kedatanganmu, jadi tidak perlu menggunakan akan kedatanganmu. Ini harusnya ke sini ya, kata ini kedatanganmu. Nah, ini dan terhadap dia memprotes terhadap aksi yang dilakukan teman-temannya. Harusnya dia memprotes aksi yang dilakukan terhadap teman-temannya. Kecuali kalau kita ingin menggunakan preposisi yang sudah tadi kita coret ya atau abaikan, ubahlah yang namanya predikat me-nya menjadi predikat intransitif. Itu boleh berbicara tentang, berharap akan, berfokus pada, itu yang betul. Oke, itu paham ya tentang kasus-kasus yang sering keluar dalam kehidupan sehari-hari atau dalam soal-soal ujian nasional atau ujian UTBK tentang kalimat efektif, tentang kehematan penggunaan unsur kata. Oke, kita lihat slide berikutnya. Oke, ini ada beberapa contoh. Nomor 1, pelatihan akademik tahunan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas bla bla bla. Jadi jangan pernah menggunakan atau menambahkan agar supaya, itu salah. Jadi bertujuan itu pasangannya dengan untuk. Ini cukup betul ya. Nomor 2, kita memerlukan benda-benda berikut. Ini sudah ada titik 2, jadi kita tidak perlu menggunakan diantaranya. Kita memerlukan benda-benda berikut, langsung aja, paku, papan, dan lem. Nomor 3, ayah memetik ibu setangkai bunga mawar. Jadi kita tidak perlu menggunakan kata bunga, karena mawar itu pasti bunga. Jadi superordinat kita abaikan karena boros. Nomor 4, kepala produksi membicarakan tentang. Nah, kalau predikat verbanya transitif berprefiks me, kita tidak perlu menggunakan preposisi. Jadi langsung saja kepala produksi membicarakan bantuan, atau berbicara tentang, itu gantinya. Membicarakan bantuan atau berbicara tentang bantuan. Nomor 5, berdasarkan data BPS tahun 2009 menyebutkan bahwa. Nah, ini tidak perlu menggunakan kata menyebutkan bahwa. Oke, itu kasus pertama tentang keefektifan penggunaan kata ya. Jadi tolong pahami baik-baik. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sini ada kasus 2. Perintahnya adalah pilihlah satu kata dari kolom yang mana saja. Jadi kita biasanya menggunakan kata-kata di kolom 1 sama di kolom 2 berbarengan, itu tidak boleh. Jadi kita cukup pilih salah satu, mau di kolom 1 atau kolom 2. Contohnya sangat sekali, dia sangat cantik, atau dia cantik sekali. Jadi tidak perlu menggunakan dia sangat cantik sekali, itu salah. Amat sangat juga, terlalu sekali, agar supaya juga sering kita gunakan nih. Yang ini agar supaya dia mengikuti pelatihan agar supaya pintar, harusnya agar pintar atau supaya pintar. Banu dan Udin saling pukul, itu betul. Banu dan Udin pukul memukul, betul. Banu dan Udin saling memukul satu sama lain, itu salah, karena ada saling dan ada satu sama lain. Jadi kita gunakan satu saja. Benda ini adalah merupakan benda paling Intan adalah merupakan benda paling keras. Nah, adalah dengan merupakan, harusnya Intan adalah benda atau Intan merupakan benda. Parto hanya memiliki 3 ekor kucing, atau Parto memiliki 3 ekor kucing saja. Jadi jangan hanya memiliki 3 ekor kucing saja. Atlet itu ketinggalan di belakang, harusnya ketinggalan atau di belakang. Nah, kita harus melakukan kerja kelompok bersama-sama. Yang namanya kelompok pasti bersama-sama. Jadi belajar bersama atau belajar kelompok, gitu yang betul. Contoh lagi yang terakhir ini, kita harus refleksi diri, atau kita harus sadar akan kesalahan diri atau kesalahan sendiri. Jadi bukan kesalahan diri sendiri. Itu ya sebagian kasus untuk bagian 2 ini.
tentang kehematan kata. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah ini naik ke atas, yang namanya naik pasti ke atas. Coba kalian naik pasti otomatis ke atas, atau coba kalian ke atas otomatis naik. Jadi tidak perlu menggunakan coba kamu naik ke atas untuk mengecek genting yang bocor, itu salah. Turun ke bawah, masuk ke dalam juga sama kasusnya. Haus ya pasti ingin minum, jadi nggak perlu menggunakan ingin minum. Sejak dari dulu dia terkenal nakal, harusnya sejak dulu atau dari dulu dia terkenal nakal. Itulah alasan saya menemuimu, tidak perlu menggunakan mengapa. Itulah alasan mengapa saya menemuimu, atau itulah alasannya karena itulah alasan atau itulah mengapa saya menemuimu. Jadi boleh menggunakan alasan atau mengapa. Alasannya karena itu juga salah. Alasannya dia kecewa atau karena dia kecewa. Nah, saya pemimpin perusahaan akan memberi karyawan bonus tambahan. Harusnya bonus, tidak perlu menggunakan tambahan. Ini adalah pilihan alternatif. Nah, ini sama saja hasil yang kita dapatkan sama persis, harusnya sama atau persis, jadi jangan gunakan dua-duanya. Berkumpul bersama juga. Nah, tolong perlihatkan penelitian ini di depan masyarakat atau di depan umum, jangan di depan masyarakat umum. Tadi ini udah ketinggalan di belakang, coba ulangi lagi. Nah, tidak perlu menggunakan lagi, coba diulang, itu tidak perlu menggunakan lagi. Atau ya, tentu saja. Apakah kamu sakit? Tentu saja, artinya iya gitu. Ini sama saja ya, berarti kasusnya semacam pleonasme. Kalau kita menggunakan dua-duanya itu tidak efektif alias boros. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Coba lihat slide berikutnya. Ini nomor 1, Indonesia adalah merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi gunakan adalah negara atau merupakan negara. Oke, nomor 2 silakan baca saja. 3 juga, 4. Kalian screenshot lalu baca. Nomor 5, film ini sangat membosankan sekali. Harusnya sangat membosankan atau membosankan sekali. Nomor 6, mereka saling pukul atau mereka pukul memukul. Jadi jangan pernah gunakan saling pukul memukul. Ini yang di semua contoh yang di huruf tebal ini salah ya. Jadi revisi atau perbaikannya ada di dalam tanda kurung yang istilah gunakan ini. Nah, ini revisinya. Nomor 7, kita belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan atau supaya mendapatkan. Dan nomor 8, insiden ini disebabkan oleh supir yang mengantuk atau karena supir mengantuk atau disebabkan supir mengantuk. Oke, itu contoh-contoh kasus yang kedua. Paham ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut ke kasus 3, penggunaan jamak ganda tidaklah efektif. Jamak artinya lebih dari satu, disebut juga plural ya. Nah, ini definisi dari jamak. Jadi penggunaan jamak ganda dalam kalimat akan membuat kalimat menjadi boros. Kasusnya banyak ditemukan. Coba kita lihat di slide berikutnya penjelasan tentang jamak ganda ini. Oke, ini perhatikan konsep bimbel berikut. Ini ada TE, itu tidak efektif. Ini ada E efektif. Dan ini ada daftar kata-kata jamak. Ini juga ada daftar kata-kata jamak. Jadi kalau kita menggunakan beberapa yang ada di sini, coba lihat beberapa, para, semua, dua, setiap, seluruh, segenap, sejumlah, sebagian, 10 dan lain sebagainya, berbarengan dengan unsur kata ulang kuantitatif alias kata ulang kuantitatif ini contohnya rumah-rumah, orang-orang, itu tidaklah efektif. Coba lihat pencakupan yang di sini nih. Coba lihat cakupan yang ini. Kita menggunakan beberapa dengan rumah-rumah itu salah. Harusnya beberapa rumah atau rumah-rumah. Nah, ini cakupan ini contoh dari beberapa rumah ya. Cakupan di sini contoh dari rumah-rumah. Jadi itu simbol efektif. Jadi semua rumah salah, semua rumah betul, semua orang betul, semua orang-orang salah. 2 ibu betul, 2 ibu-ibu salah, ibu-ibu betul. Sebagian remaja betul, remaja-remaja betul, sebagian remaja salah.
10 itik betul, itik-itik betul, 10 itik-itik juga salah. Hadirin itu betul, para hadirin salah, hadirin sekalian salah, yang benar adalah hadirin saja. Coba lihat saja ini cakupan yang saya simbolkan di sini. Silakan pelajari lagi. Coba kita lihat contoh tentang kasus jamak ganda ini. Oke, ini contoh kalimat efektif. Sebagian remaja menyukai berpetualang di alam liar, itu betul. Yang salah adalah sebagian remaja-remaja. Remaja-remaja itu juga betul. Hadirin, kami persilakan berdiri, itu sudah betul. Tidak perlu menggunakan para hadirin atau hadirin sekalian. Banyak gadis di kampung ini sudah menikah muda, betul. Yang salah adalah banyak gadis-gadis. Tapi kalau gadis-gadis itu juga betul. Contoh kalimat tidak efektif alias jamak ganda. Sejumlah gubuk-gubuk permanen atau semi permanen dibongkar aparat Satpol PP. Yang benar adalah sejumlah gubuk atau gubuk-gubuk ya. Jadi kita cut saja di sini, potong jadi sejumlah gubuk atau gubuk-gubuk. Nomor 2, seluruh pengawas-pengawas, harusnya adalah seluruh pengawas atau pengawas-pengawas sekolah di Kota Subang mendapat tunjangan. Dia menyimak beberapa pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Nah, itulah penjelasan super lengkap mengenai kasus kehematan kata ya, alias ketidakborosan penggunaan kata-kata yang menjadi syarat kalimat efektif. Mudah-mudahan kalian paham. Oke, kita tunggu saja pembahasan kalimat efektif lainnya di video yang akan saya posting berikutnya. Tetap semangat. Oke guys, itulah penjelasan mengenai kalimat efektif ya untuk kasus kehematan kata. Mudah-mudahan konsep bimbel yang diberikannya menjadikan postingan ini bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang belum like, share, dan subscribe, silakan untuk like, share, dan subscribe dulu. Karena channel ini butuh eksis dengan support dan dukungan dari kalian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.